Halo semuanya, dan selamat datang kembali di series Bahas Mod, di mana kita akan bahas mod tidak hanya dari sisi gameplay ataupun cara mainnya, tapi juga kita akan membahasnya dari sisi sains, ya, penjelasan secara sains di dunia nyata, apakah dia akan sesuai dengan sains ataupun tidak. Dan kali ini kita akan bahas mod yang cukup, lebih tepatnya mod yang meningkatkan kualitas hidupnya atau yang disebut sebagai quality of life, mod-mod yang bisa mempermudah kita. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasan modnya. Tapi sebelum itu, video ini tidak bermaksud untuk membandingkan antara mod Minecraft dengan yang ada di dunia nyata, karena jelas mereka dua ini sangat berbeda dan membandingkannya adalah perbuatan yang cukup ya bodoh. Tapi ya inti dari mod Minecraft itu adalah yang membuat Minecraft jadi lebih fun itu. Dan kenapa tidak kalau misalkan kita bisa ambil pelajaran dari mod ini ya. Meskipun memang tidak pasti akan 100% sesuai dengan dunia nyata, tapi minimal kita bisa belajar sedikit lah dari apa yang ada ditawarkan oleh mod itu. Ya maaf mengganggu videonya dan kita akan lanjut pembahasan ya. Ya, di depan kita sudah ada banyak hal yang akan kita bahas kali ini, tapi tenang aja, episode ini akan cukup singkat karena kita cuma akan bahas dua mod yang kecil. Aku bilang ini dua mod yang kecil karena memang bahannya tidak banyak ya, nanti akan kita lihat di GI. Dan ada dua mod yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama adalah Ender Tourist, dan yang kedua adalah Flood Network ya. Ender Tourist nih, kedua mod ini tetap pernah ku mainkan di modpack. Kalau kalian mau lebih jelas lagi cara pakainya, kalian bisa lihat di gameplay modpackku. Ya, ada dua modpack yang ku mainkan ya. Yaitu yang pertama adalah Ender Tourist, di mana dia tuh cuma terdiri dari 3 item saja, yaitu Ender Chest, Ender Tank, dan juga Ender Pouch ya. Dimana dia tersedia di 1.9 sampai 1.21, jadi ada di versi yang lumayan baru, yang memungkinkan kita untuk nge-transfer item in the end ya, dan bisa ditarik ke mana saja dan kapan saja ya. Dan juga punya ya menggunakan magic of color, keajaiban dari warna untuk melink storage tersebut. Dan ya bla 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 gitu aja. Ada 3 yang tadi ku bahas, yaitu Ender Chest, Ender Pouch, dan Ender Tank ya. Jadi dia sangat sederhana ya, cuman ada 3 item aja. Tapi 3 item ini ada item yang sangat penting. Dan langsung aja kita cek ya. Mungkin kalian nyadar juga kalau Ender Chest yang ini ya, ini ada Ender Chest yang dari Ender Storage. Itu punya nama yang sama persis dengan Ender Chest yang kita punya di Minecraft ya biasa ya. Yaitu Ender Chest ini. Mana Ender Chest ini kita tahu ya fungsinya untuk apa, yaitu nge-link istilahnya menyambungkan antara satu chest dengan chest yang lain. Jadi kalau misalkan Ender Chest yang ini ya aku pakai ini ya, dan kalau misalkan aku buka Ender Chest di tempat lain, dimanapun itu, bahkan di lain sekalipun, dia bakalan tetap menampilkan apa yang ada di Ender Chest yang pertama tadi yang kita taruh ya. Dan meskipun Ender Chest-nya aku hancurin, dia akan ya tetap ada di satu tempat gitu ya, entah di mana itu. Jadi dan cara aksesnya cukup pakai Ender Chest lagi, kita taruh lagi gitu. Dan ya, tapi di sini kita nggak akan cuma bahas Ender Chest, tapi ada varian yang lebih bisa dibilang lebih fungsional ya, yaitu pakai Ender Chest ya, yang dari Ender Storage. Ini namanya sama ya, tapi aku bilang aja Ender Chest yang aku bilang itu ada yang dari mod Ender Storage ya, ada pasti. Oke. Nah, apa sih bedanya Ender Chest ini dengan Ender Chest yang di Minecraft biasa? Kalau misalkan kita coba buka ya, salah satunya, ini aja udah cukup unik, yaitu 1, 2, 3. Nah, lihat, apa yang ada di depan kalian itu langsung terbuka juga di yang ada di sebelah ujung, di belakang sana. Jadi sama-sama terbuka gitu. Di efeknya lebih keren, nggak kayak ini yang cuma satu aja. Kan tapi ada fungsi lain yang lebih menarik, yaitu kalian bisa lihat di atas sini ada 1, 2, 3 macam button ya atau tombol gitu. Nah, itu bisa kalian warnai ya. Jadi contohnya aku mau pakai warna merah gitu. Itu
untuk bisa tersambung dengan chest yang kayak gini, kalian butuh kode yang sama, yaitu merah-merah-merah ya, 3 merah. Atau kalian bisa taruh putih gitu, yang defaultnya putih semua ya. Tapi kalau misalkan mau ya yang berbeda, kalian bisa ya ganti kodenya dan yang di belakang sana dia udah nggak terbuka lagi. Kenapa? Karena mereka itu nge-link ke chest yang berbeda ya, yang artinya kalau aku mau buka, saya taruh ini ya, misalnya bone meal ini, taruh di ender chest ini. Untuk bisa ngaksesnya aku butuh kode yang sama, yaitu merah putih-putih ya. Nah, seperti ini langsung ada sama gitu, atau bone meal. Dan saja fungsi itu sangat-sangat penting karena dengan begini kita bisa istilahnya punya banyak ender chest ya, nggak cuma satu, tapi kalau yang ini kan cuma satu ya, kalian punya satu ender chest saja dan udah gitu, kalian nggak bisa bikin ender chest yang baru lagi yang terhubung dengan ender chest yang baru lagi gitu ya. Nah di sini kalian bisa istilahnya punya lebih dari satu ender chest yang terhubung satu sama lain. Kalau mau taruh satu lagi ender chest, kalian tinggal ganti lagi kodenya dan begitu aja seterusnya ya. Dan tentu saja ini sangat berguna kalau misalkan kalian mau misalnya transfer item, kalian mau transfer item bone meal dari ujung sana ke ujung sini, daripada kalian pakai kabel super panjang dari ujung ke ujung, kalian bisa langsung aja pakai ini dan kalian transfer aja ke dalam dan kalian bisa transfer dia ke chest penyimpanan yang lainnya. Contohnya aku taruh hopper sini dan ya dia bakal makanya ini sangat banyak kalian temui nanti di modpack teknologi ya, yang juga sudah pernah aku mainkan. Karena ya kalian bisa benar-benar terhubung tanpa perlu kabel yang super panjang ya. Dan begitu juga dengan porsi tanknya atau ya yang dapati ini untuk cairannya. Contohnya aku pakai water gitu. Water, ketik. Ini dia. Bukan ini dia. Ada air di sini dan kita bisa nge-transfer dia dari jarak jauh juga. Sementara yang ender force ini ya ini cuman buat bunga aja sih. Kalau misalkan aku taruh, mungkin coba aku hancurin dulu ini ya, bentar ya. Ini aku lupa apa. Oke. Misalnya tadi ada bone meal gitu ya. Aku tinggal klik ini ender force dan dia bakalan terbuka dan aku aksesnya di inventoryku ya, tanpa perlu naruh chest gitu. Oke, begitu juga kalau misalkan kodenya diubah ya. Underpass-nya harus terhubung dengan kode yang sama ya, red white white, dan dia baru bisa tes yang ini ya. Oke, misalnya seperti ini, ada dia. Sementara yang ini dia nggak bisa diakses pakai underpass yang kodenya sama, ya kodenya ini ya. Oke, sebenarnya penjelasannya cukup sederhana ya. Tapi dia cuma bisa transfer fluid ya atau cairan dengan item ya. Nah, gimana dengan energi? Ini dia mod yang kedua yaitu plug network ya. Ini adalah mod yang sangat populer kalau kita mau transfer energi, yaitu dia ada di 1.10 sampai 1.21 ya. Jadi juga ada update terbaru juga ke 21 gitu. Dia itu bisa membuat sebuah network atau jaringan energi wireless atau tanpa kabel ya, yang dimana bisa kita kustomisasi dan ya dia akan mengurangi mengurangi penggunaan kabel kemanapun ya, yang otomatis bisa mengurangi lag dan menghemat waktu gitu ya, gitu ya. Dan kalian harusnya udah pernah ngeliat aku pakai ini ya, plug network. Kalian butuh yang namanya plug controller. Bentar ya, coba aku cek dulu. Plug network, ini dia. Ini juga mod kecil karena cuma ada berapa item di sini. Ada 5-11 item. Jadi, tapi ini juga sangat penting sih ya. Yaitu kita perlu yang namanya controller dan kalian perlu bikin network dulu ya, satu jaringan yang akan kita pakai. Jadi contohnya aku pengen bikin yang baru gitu ya. Kita klik aja. Dan misalnya kita mau transfer energi yang ini nih, kapasitor bank ini. Di sini ada plug sama plug point. Plug ini adalah untuk menarik energi
kita harus connect dia ke jaringan, satu jaringannya sudah kita setting, baru dia bisa berfungsi ya. Nah, setelah kita sudah tarik dia, mungkin aku mau coba pakai ini biar lebih bisa kelihatan ya. Ada Gargantua Plator, ini adalah ya untuk nyimpan energinya, macam baterainya ya. Coba kita connecting, dan ya berarti sudah berhasil dia nge-transfer energi. Dan kalau misalkan kita mau pakai energi, mungkin aku mau coba pakai bank yang lain deh ya. Ini dia, yang kosong udah pasti. Coba aku pakai sini. Nah, kalau misalkan kita mau transfer, kita tinggal pakai plug point dengan network yang sama, dan dia bakal nge-transfer energinya ya, seperti ini. Jadi dia butuh berapa material, dan kita sudah bisa langsung nge-transfer energi dari jarak yang jauh ya. Bukan pakai kabel panjang, tapi langsung aja pakai 2 poin ini dan selesai. Nah, ada satu lagi blok yang bisa dipakai, contohnya adalah quantum entangle, apa namanya agak susah nih, quantum entangloporter ya, entangloporter, entangloporter ya, ini agak bingung. Apakah benar cara bacanya? Yang intinya adalah dia dari mod mechanism ya, mod teknologi juga, yang sebenarnya itu mod teknologi, tapi dia menawarkan banyak sekali hal yang juga keren-keren. Selain ya cuman mesin-mesinan aja. Contohnya ini quantum entangle plotter ya. Entangle plotter lah aku ngomongnya. Dimana kita cukup bikin apa ya, frekuensi ya, atau macam setting gitu, satu tempat yang akan kita pakai. Contohnya kita beri nama tag gitu ya. Nah, ini dia sudah ada muncul satu koneksi gitu. Kalau misalkan kita mau transfer item, misalnya pakai ini gitu ya. Nah, dia bakal langsung ke transfer ke sini. Dan kalau misalkan kita mau extract dia, kita perlu set yang satunya lagi ya. Kita butuh satu lagi untuk pastinya. Dan kita set aja. Dia sudah set ke frekuensi yang sama. Dan dia bakal nge-transfer itemnya. Tapi entah kenapa nggak mau ke transfer. Oh, karena dia perlu ditaruh ke output ya. Ini dia. Karena kalau defaultnya dia cuma output di belah depannya aja. Dan ya, dia udah langsung nge-transfer undertanknya dari sini ke sini gitu ya. Dan nggak cuman aksesnya dari jarak segini, kita bahkan bisa aksesnya di antar dimensi ya. Contohnya kita ke nether ini ya. Nah, di sini udah ada langsung airnya di sini. Di sini juga ada bone meal-nya. Berarti benar-benar transfer ya dari overworld ke nether. Begitu juga yang ke DN, atau kalau kalian main modpack ada dimensi-dimensi lain, semuanya bisa ke transfer ke sini ya. Misalnya mungkin aku mau transfer di sana, tapi kayaknya nggak usah deh. Tapi intinya ini berhasil ya, dia bisa benar-benar nge-transfer item dari jarak jauh gitu. Dan kalau kita lihat deskripsinya, quantum entangle porter ini mana ya? Quantum entangle porter itu bisa nge-transmit any practical resource ya, yang aku asumsikan mungkin bisa nggak cuman item tapi juga cairan dan juga energi ya. Kalau energi aku belum coba, tapi harusnya item sama liquid atau cairan atau bahkan gas ya, karena mekanisme tuh ada sistem gas gitu. Itu harusnya bisa ditransfer dengan quantum entangle porter ini ya. Yap, seharusnya kalian sudah mengerti bagaimana sistemnya. Nah, semua sistem itu ku namakan sebagai wireless transfer ya, atau transfer tanpa kabel atau transfer near kabel. Ya, intinya adalah kita mentransfer item atau resource-resource yang lain tanpa kabel ya, alias bisa diakses dari manapun dan kapanpun saja, bahkan antar dimensi sekalipun. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini mungkin untuk kita lakukan di dunia nyata? Mana kita bukan cuma nge-transfer ya sesuatu yang abal-abal gitu, tapi kita benar-benar transfer item dari ujung ke ujung ya, tanpa perlu pakai kabel atau hal-hal apapun yang ada di tengah-tengahnya. Dan jawabannya adalah tidak. Sayang sekali. Dan ya, videonya selesai sampai sini. Enggak, tentu saja enggak ya. Jadi aku perlu jelasin dulu kenapa sih kita belum bisa sampai nge-transfer secara wireless ya.
Tentu saja selain kita punya masalah resource ya, kira-kira apa sih yang memungkinkan kita untuk melakukan ini ya? Tentu saja kita memang kita belum sampai ke sana untuk bisa melakukan wire transfer, tapi tentu saja kita harus tahu dong apa sih halangan yang membuat kita tidak bisa melakukan wire transfer ini ya. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan di masa depan, tapi kali lagi kita perlu sesuatu yang perlu diselesaikan istilahnya ya. Jadi ada dua pendekatan yang bisa dilakukan kalau kita mau transfer secara wireless ya. Yaitu yang pertama adalah wormhole dan yang kedua adalah keterikatan kuantum yang nanti akan kita bahas. Jadi ketika aku cek di Google, wormhole atau lubang cacing itu adalah sebuah konsep struktur teoritis dalam ruang waktu yang bertindak sebagai jalan pintas ya untuk menghubungkan dua titik yang sangat jauh di alam semesta ya. Jadi wormhole ini kalian nyadar kalau misalkan dia berada di bukan dimensi lebih tinggi, tapi di skala yang sangat besar yaitu di alam semesta. Dan juga dia itu sayangnya masih teoritis ya, alias dia belum benar-benar bisa dibuktikan. Karena ya cara membuktikannya pun juga sulit ya. Kita perlu keluar angkasa, terus perlu ngecek apakah ada wormhole atau enggak. Tapi itu sekarang sih masih teoritis ya. Mana tahu mungkin ke depannya kita sudah bisa membuktikan kalau memang benar ada. Dan kalau misalkan kita ilustrasikan wormhole-nya ya, misalnya kita punya ada dua jarak gitu, satu jalan, anggap aja dua dimensi ya, jalan dua dimensi itu, kita mau mengakses dari titik sini ke titik yang di ujung sini. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita pakai wormhole ya, karena kita tahu jaraknya dari sini ke sini itu kuhitung 7 blok ya. Kita bisa pangkas dia bahkan jika ini kupanjangi dari ujung ke ujung misalnya, kita bisa pangkas dia dengan jarak yang sangat-sangat pendek, yaitu kita menggunakan yang namanya wormhole ya. Dimana anggap aja dua jalan ini ku bikin kayak gini gitu ya. Tentunya kalau kita lihatnya cuman datar gini aja, tapi artinya kalau misalkan kita lihat dari sisi yang lain bisa melengkung kayak gini. Dan kita bisa yang awalnya kita di sini sama di sini, kita perlu jalan dari sini sampai sini gitu ya. Kita bisa pangkas dia dengan satu penghubung dengan ya konfigurasi seperti ini. Kalau misalkan kita ilustrasikan secara dua dimensi ya. Dan di tengah-tengahnya itu adalah wormhole-nya. Anggap terakota ini adalah wormhole-nya. Dan otomatis jaraknya itu benar-benar dipangkas habis gitu sampai cuman satu blok aja ya bisa dibilang atau berapa blok gitu. Jadi dan ini masih jarak segini, kalian bisa bayangkan kalau jaraknya panjang dari ujung ke ujung itu benar-benar mangkas sampai berapa persen gitu istilahnya. Sampai 99,99% gitu dan ya jadi cuma satu blok aja. Jadi literally kayak jalan kaki udah langsung pindah galaksi istilahnya. Nah, ya apakah itu memungkinkan sih? Oke, satu lagi disclaimer juga kalau ini adalah ilustrasi dua dimensi. Kalau misalkan kita yang ada di alam tiga dimensi, wormhole-nya akan berbentuk seperti 4 dimensi gitu ya. Ya, tentu saja sangat membingungkan kalau misalkan kita mau menggambarkannya sebagai 4 dimensi. Tapi ya wormhole ya itu sih fakta dari wormhole-nya mau nggak mau. Nah, ini masalahnya. Jika wormhole ini memang benar ada, dan untuk tetap membuat wormhole ini tetap terbuka, ada sejenis materi yang dibutuhkan ya. Jika tidak, lubang cacingnya akan hilang dengan sangat cepat setelah terbentuk ya. Yang aku baca kita butuh satu materi yang namanya exotic matter atau materi yang eksotis. Yang intinya dia memiliki massa negatif ya. Membayangkannya aja udah agak membingungkan. Massa negatif coba, emang bisa? Kita tahu kalau misalkan kita yang masanya gini kita turun ke bawah, massa negatif naik ke atas gitu. Dan gimana caranya kita punya materi kayak gituan, kita dapat materi dari alam semesta, ya kita tentu saja masih belum tahu apakah materi itu benar-benar mungkin ada atau tidak ya. Kalau misalkan kita sebelumnya akses ke skala yang super besar, skala alam semesta ya, skala galaksi,
ada satu skala, yaitu skala yang super kecil yang memungkinkan kita sebenarnya untuk melakukan transfer jarak jauh ya, yaitu keterikatan kuantum atau yang kalian lebih kenal sebagai quantum entanglement, yaitu fenomena fisika di mana dua partikel itu bisa saling terhubung sehingga keadaan satu partikel akan langsung mempengaruhi keadaan partikel yang lainnya secara seketika ya. Secara seketika ini benar-benar seketika, bahkan kalau misalkan ku tarik kedua partikel itu dari ujung alam semesta ke ujung lagi alam semesta, satunya lagi, maka perubahan dari satu partikel itu akan benar-benar langsung memengaruhi satu partikel lagi yang lain di ujung sana ya. Secara instan alias ya lebih melebihi kecepatan cahaya ya, kecepatan yang paling tinggi di alam semesta. Akan tetapi perlu kalian tekankan bahwa yang dihubungkan itu adalah keadaan kuantum, bukan materi fisiknya ya. Ya, kalau misalkan wormhole masih memungkinkan ya kita kita terbang ke wormhole dan kita langsung terhubung ke galaksi yang letaknya beberapa tahun cahaya. Tapi kalau yang keterikatan kuantum itu sayangnya hanya berlaku untuk memindahkan keadaan atau informasi. Kita tahu kalau informasi itu beda banget dengan fisiknya ya. Kalian bisa tengok di pembahasanku mengenai penyimpanan digital di Minecraft. Contohnya adalah arah pin elektron ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tentu saja ini akan sangat berfungsi apabila kita membahas mengenai komputer kuantum atau mungkin koneksi kuantum gitu. Akan tapi kalau bicara soal benda fisik, kita masih belum bisa ngetransfernya ya. Mungkin kalian pernah dengar berita kalau misalkan kita sudah bisa ngetransfer foton atau elektron dari dari bumi ke bulan kalau nggak salah itu. Mungkin beritanya agak sedikit dilebih-lebihkan, tapi aslinya itu cuman mentransfer kondisi elektronnya aja, bukan elektronnya secara langsung ya yang ditransfer. Jadi ya kalian perlu ngecek lagi ya. Jadi cuman itu aja sih dua cara. Mungkin ada cara lain seperti menggunakan 4 dimensi atau sebagainya. Kalian silakan bisa komen di bawah lah ya. Kalau misalkan kalian ada misalnya ide lain mengenai kira-kira apa sih cara yang mungkin untuk nge-transfer secara wireless gitu ya, atau secara jarak jauh tanpa perlu terhubung satu sama lain ya. Oke, dan juga di sini ada lagi mengenai dua tipe wireless transfer ya. Yaitu yang pertama adalah dengan penyimpanan dan juga tanpa penyimpanan. Kalau misalkan kalian nyadar, ada dua tipe wireless transfer, yaitu yang pertama itu ada ada slotnya atau ada penyimpanannya. Contohnya Ender Chat ini ya, kita tahu ada penyimpanan di sini dan dia bisa diakses satu sama lain ya. Mungkin ada semacam satu Ender Chat di dimensi lain mungkin atau di mana pun yang menyimpan semua itemnya, sehingga kalau misalkan ku hancurin Ender Chest-nya, kemudian ku hancurin Ender Chest-nya, kemudian ku taruh di tempat lain, isinya pun tetap ada ya, seperti itu. Dan ini lebih jelas lagi karena slotnya merasa langsung lihat dia di sini, ada di sini. Ini juga ya. Tapi ada juga yang tanpa penyimpanan ya. Contoh yang kita lihat yaitu Quantum Entanglement Porter ini, mana dia itu cuma nge-transfer item tapi dia nggak ada penyimpanan sama sekali ya, dia nggak tahu disimpan di mana, dia cuma nge-transfer aja ya. Mungkin ada tapi ya kalau misalkan kita lihat sekilas sih nggak ada ya sayangnya ya. Nah, dengan penyimpanan ini artinya kita punya macam satu penyimpanan khusus ya, yang bisa kita akses di mana saja dengan ya wireless ini ya, secara wireless. Bisa kalian ilustrasikan dengan contohnya cloud ya atau server, dimana misalnya kita mau menchat seseorang gitu ya atau mengirim pesan, kita bisa kita bukan langsung kirim pesan ke orangnya, tapi kita kirim pesan langsung dulu ke cloud atau ke servernya, kemudian servernya mengarahkan ya chatnya itu mau dikirim ke siapa.
dan berarti ada macam pihak ketiga itu ya. Sekaligus juga mungkin datanya disimpan juga di servernya atau di cloud-nya supaya mungkin kalau misalkan ada suatu hal yang terjadi servernya itu bisa nge-backup atau ada ya melakukan perbaikan lah gitu ya. Sementara kalau misalkan tanpa penyimpanan, ya kita langsung chat ke orangnya, tapi ya dia akan apa ya, kita nggak tahu gimana statusnya sampai orangnya menerima ya. Jadi istilahnya bisa hilang, kalau misalkan hilang di tengah jalan ya tentu saja repot juga karena nggak ada yang tahu mungkin ya. Jadi kalau kira-kira gitu sih kalau kelebihan dan kelemahan dari tanpa penyimpanan. Oh ya satu lagi, kalau misalkan yang dengan penyimpanan ada kemungkinan dia ngetak. Contohnya kalau misalkan kalian pernah lihat aku main modpack Tonblock ya, mana aku pakai Ender Chest ini, tapi Ender Chest ini kepenuhan sampai dia nggak bisa lagi transfer ya. Mungkin ada yang antri di sini dan karena di sana mungkin kurang cepat gitu secara apa ya, secara menariknya gitu, makanya ya dia butuh waktu, dia bakalan penuh di sini dan nggak sempat apa ya, nggak ada ya terhenti gitu ya transfernya gitu. Sementara kalau yang ini ya bisa aja kan lancar gitu, nggak ada hambatan-hambatan karena kapasitasnya bisa dibilang nggak ada kapasitas dia. Jadi bisa lebih ini, bisa mungkin lebih cepat, bisa nggak perlu ada masalah apapun. Cuman ya masalahnya ya itu dia nggak bisa kita cek ya apakah transfernya itu berjalan atau tidak ya. Kalau misalkan ada yang hilang di tengah jalan ya udahlah, wassalam. Udah ikhlaskan aja ya. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang wireless transfer energi ya. Jadi karena energi itu agak berbeda dengan misalnya cairan ataupun benda-benda karena mereka punya massa. Energi itu agak beda ya karena dia unik, beda banget dengan massa meskipun memang ya keduanya sama seperti yang aku pernah bilang. Nah, gimana sih kalau misalkan transfer energinya jarak jauh? Nah, itu nah kalau misalkan kalian nyadar ya atau pernah dengar gitu, jadi ada salah satu fisikawan ternama yang seharusnya kalian udah kenal, namanya Nikola Tesla, yang dia itu punya pernah bikin satu project yang mencoba untuk melakukan transfer energi listrik ya jarak jauh gitu. Dan sini coba kita cek aja di sini, yaitu ya transfer energi dari kabel jarak jauh dari Nikola Tesla, yaitu konsep revolusioner untuk menyalurkan energi tanpa kabel menggunakan bumi dan atmosfer sebagai media konduktornya. Yang dikenalnya itu sebagai visinya terpusat pada menara Wondercliff kalau nggak salah cara bacanya ya. Yang intinya ya dia itu mirip dengan menggunakan Tesla coil itu ya, cuman bedanya dia bisa dipakai untuk transfer energi, yang dimana dia itu menggunakan namanya resonansi elektromagnetik dan gelombang untuk berdiri untuk mentransmisikan daya melalui lapisan ionosfer bumi. Yang intinya itu dia menggunakan kekuatan gelombang lah istilahnya ya. Gelombang berenergi gitu. Ya karena gelombang itu bisa memancarkan energi rupanya. Akan tetapi ini ada masalahnya juga. Kenapa? Ya kalau misalkan kalian tahu Nikola Tesla project itu kan bergagal ya sayangnya. Tapi sebenarnya gagalnya tuh bukan cuma gara-gara masalah ekonomi ya jelas. Tapi dia juga ada masalah fisika di mana beberapa ilmuwan juga agak ragu sama idenya karena dia itu semacam melebih-lebihkan kemampuan konduktor dari bumi. Masalahnya adalah karena pancaran energi itu menggunakan gelombang, jadi dia akan terkirim dan dikirim dari titik pusat dan akan menyebar-nyebar ke segala arah ya. Jadi mungkin kalian sudah familiar dengan yang namanya WiFi ya. Ya bedanya dia internet ya bukan energi, tapi kita lihat konsepnya sama deh. Kalau misalkan kita bandingkan WiFi dengan kabel, misalnya kabel LAN gitu, ya kalian udah langsung tahu sih perbedaannya di mana WiFi itu jelas lebih lambat daripada kabel jauh ya, bahkan bisa berapa kali lipat perbedaannya. Kenapa? Karena ya jawabannya sebenarnya jelas karena WiFi itu dia kemampuan transfer internetnya itu menyebar kemana-mana, makanya ya dia itu cuman ya memang terkonek tapi hasil beberapa jaringannya itu akan tersebar-sebar kemana-mana dan nggak akan digunakan.
sementara untuk kabelan karena dia terpusat ke satu kabel gitu, jadi dia bisa ngetransfer energi jauh lebih efisien, ya. Dan juga ini masih internet ya. Kalau misalkan kita mau coba pakai energi itu jelas, sebenarnya mungkin aja, cuman ya siapa sih yang mau buang-buang energi? Dimana kita tahu energi listrik ya terutama itu sudah jadi komoditas yang sangat-sangat penting ya. Kalau misalkan kalian di rumah mati lampu 1 jam aja itu udah langsung ketar-ketir kan ya kalian. Ya aku juga jujur aja. Nah, gimana kalau misalkan energi-energi yang kayak gitu diboros-boros, dibuang-buang sampai ke ya udara gitu ya, dapat nggak ada yang mau kan ya. Meskipun ada sebenarnya, tapi contohnya adalah kalian mungkin tahu ada charger yang wireless ya, charger HP gitu yang wireless. Aku sayang nggak punya ya, jadi kalau misalkan mau support ya silakan. Yang dimana ya dia bisa nge-charge HP dari ya secara wireless tanpa perlu disambungkan dengan kabel. Akan tapi ya kalian udah ngelihat bahwa jaraknya itu sangat-sangat mepet ya. Kalian harus meletakkannya di satu tempat itu. Ya meskipun memang secara teknis bisa disebut wireless juga ya karena memang nggak pakai kabel. Akan tapi ya itu jaraknya super dekat. Jadi nggak bisa dibilang transfer wireless juga, nggak terlalu ngaruh. Oke, jadi mungkin itu sih masalah dari energi saya nggak ada cara yang mungkin. Kalau misalkan kita mau pakai cara kabel ya sama aja, berarti kita harus pakai wormhole atau quantum entanglement itu kan ya. Tapi ya untuk saat ini karena semua teknologinya itu belum ada sampai sekarang, jadi ya mau gak mau kita hanya bisa menikmati transfer secara wire ya atau secara berkabel gitu ya. Oke, jadi mungkin sini aja dulu untuk pembahasan kita mengenai wireless transfer ataupun transfer secara nirkabel ya. Bagaimana menurut kalian mengenai mod ini dan juga pembahasan mengenai wireless transfernya? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu mungkin untuk seriku kali ini mengenai bahas mod ya. Dan kita akan bertemu kembali di pembahasan mod yang selanjutnya. Dadah semuanya.